Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Syahwalia dengan nomor induk mahasiswa 0802042501. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UAS saya. Di dalam video ini saya akan membahas tentang 4 akad, yaitu yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah, yang ketiga ada akad ron, dan yang keempat ada akad qard. Di sini saya akan membahas bagaimana konsep dari keempat akad tersebut dan apa hukum dasarnya dari akad tersebut. Lalu saya akan memberikan contoh untuk praktik yang sesuai syariah dan yang tidak sesuai syariah untuk masing-masing akad. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang akad mudharabah. Akad mudharabah menurut Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana ada dua pelaku, yaitu yang pertama kita sebut sebagai sohibul mal dan yang kedua adalah mudharib. Di sini sohibul mal berperan sebagai orang yang membiayai 100% dari modalnya, atau bisa kita mengerti bahwa sohibul mal adalah yang memberikan modal awal untuk usaha ini, dan yang pelaku kedua atau mudharib adalah sebagai pengelola dari dana modal tersebut atau yang memberikan jasanya. Di dalam akad mudharabah, modal yang digunakan itu harus berupa tunai dan tidak boleh berupa piutang. Dan di dalam akad mudharabah ini, jangka waktu, pengembalian dana dan juga keuntungan itu harus disepakati di awal akad sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika di dalam sebuah usaha yang menggunakan akad mudharabah ada kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak pertama, yaitu sohibul mal. Jika kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian dari pihak kedua atau mudharib, maka pihak sohibul mal wajib mengganti kerugian tersebut. Dasar hukum dari akad mudharabah adalah Al-Quran dan juga hadis. Salah satu contoh hukum dasar dari akad mudharabah yang ada di dalam Al-Quran yaitu ada di Quran surat An-Nisa ayat 29. Serta salah satu hadis yang diriwayatkan untuk menjadi konsep dasar dari akad mudharabah adalah hadis riwayat dari Imam Tirmizi dari Amr bin Auf. Kita akan memberikan sebuah contoh untuk praktik yang sesuai syariah di dalam akad mudharabah, di mana contohnya yaitu adalah modal untuk toko roti. Bank syariah di sini berperan sebagai sohibul mal atau yang memberikan modal, dan mudharibnya adalah toko roti tersebut. Di awal akad, bank syariah akan memberikan modal sebesar 100 juta kepada mudharib atau toko rotinya, lalu toko roti tersebut menggunakan modalnya untuk membuat roti atau mengelola dari usaha roti tersebut. Di awal akad tadi, bank syariah dan juga mudharib mempunyai kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi secara rasio, yaitu sebesar 60% untuk bank syariah dan 40%-nya untuk si toko roti tadi. Sesuai kesepakatan, setelah 1 bulan berjalan, ternyata toko roti tersebut mendapatkan keuntungan. Maka sesuai kesepakatan di awal, yaitu bahwa bank syariah akan mendapatkan uang sebesar 60% dari keuntungan dan juga yang 40% tadi untuk si mudharib atau si toko roti. Keuntungannya didapatkan yaitu 100 juta, maka yang 10 juta adalah untuk bank syariah dan yang 6 juta adalah milik toko roti tersebut. Ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena yang pertama yaitu modal yang digunakan itu sudah berupa tunai bukan piutang. Lalu di awal akad tadi mereka menentukan kesepakatan untuk membagi keuntungan, lalu sudah didapatkan keuntungannya, mereka membagikannya sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal akad tadi. Itu yang tidak sesuai dengan konsep syariah di dalam akad mudharabah. Di mana di sini ada seorang nasabah yang menginvestasikan modalnya ke sebuah bank syariah. Lalu bank syariah tersebut mengatakan kepada nasabah bahwa setiap bulannya nasabah akan tetap diberi keuntungan. Nasabah tadi memberikan investasi awalnya sebesar 500 juta. Lalu bank memberikan janji bahwa nasabah akan tetap menerima keuntungan setiap bulannya sebesar 500 ribu. Setelah 3 bulan berjalan, bank tersebut ternyata mengalami kebangkrutan, di mana ini dikarenakan sebuah krisis ekonomi. Di sini bank memutar otak supaya mereka mendapatkan uang 500 ribu itu untuk menepati janjinya kepada nasabah, karena bank syariah takut jika nama baik mereka tercoreng. Ini sudah tidak sesuai dengan akad syariah fatwa DSN MUI dan juga di dalam fikih. Di dalam akad mudharabah adalah tercipta sebuah amanah yang dimana jika ada kerugian lalu disembunyikan dan merugikan salah satu pihak tersebut, maka itu sudah tidak sesuai dengan konsep syariah. Yang kedua, kita akan membahas tentang akad musyarakah. Akad musyarakah menurut fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 4 tahun 2000. Akad musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan ketentuan bahwa setiap orang tersebut memberikan modal berupa dana maupun jasa sesuai dengan kesepakatan. Jadi di dalam akad musyarakah semua mitra yang ada di dalamnya itu memberikan modal, dan di dalam akad musyarakah jika ada kerugian maupun keuntungan itu akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang digunakan untuk akad musyarakah adalah berupa uang, emas, perak, maupun barang atau aset yang berharga. Jika menggunakan barang atau aset yang berharga, barang tersebut harus disesuaikan nominalnya dulu, lalu ditanyakan kepada para mitra lain apakah itu sesuai dengan kesepakatan. Jika sesuai kesepakatan, maka aset yang berharga tersebut bisa digunakan sebagai modal dalam akad musyarakah. Di dalam akad musyarakah ini memiliki keunggulan, yaitu mementingkan kepentingan bersama dan juga memiliki rasa saling peduli. Dalam akad musyarakah ini, para mitra tidak boleh meminjamkan modal, dipinjamkan, maupun memberikan modal tersebut sebagai hadiah untuk orang lain jika tidak ada kesetujuan bersama. Para mitra harus memiliki ikut andil di dalam usaha tersebut. Mereka tidak harus ikut andil dengan porsi yang sama. Maka dari itu, keuntungan dibagi bukan berdasarkan besar nominalnya, tetapi berdasarkan kesepakatan di awal akad. Dasar hukum dari akad musyarakah adalah Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya di dalam Al-Quran adalah Quran surat As-Sadd ayat 24. Salah satu hadis yaitu yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Contoh untuk praktik yang dari akad musyarakah yang sesuai syariah, yaitu jika saya ingin membuka usaha sebuah restoran, lalu saya bekerja sama bersama bank syariah, yaitu saya memberikan modalnya sebesar 100 juta secara tunai, lalu bank syariah memberikan modalnya juga sebesar 100 juta tetapi dalam bentuk ruko. Untuk menjaga keamanan, bank syariah meminta jaminan kepada saya, yaitu surat sertifikat tanah pribadi saya. Hal ini untuk menjaga keamanan dan juga jika kalau saya melakukan pelanggaran atau lalai dalam usaha tersebut, ini sudah sesuai dengan kesepakatan syariah karena modal yang saya gunakan itu sudah saya berikan secara tunai, lalu modal yang diberikan untuk bank syariah tadi sudah sesuai juga karena sudah dinominalkan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Contoh yang tidak sesuai dengan prinsip syariah untuk akad musyarakah adalah saya bersama mitra saya membuka usaha kelontong. Kan di dalam akad musyarakah tadi sudah dijelaskan bahwa semua mitra memberikan modal untuk sebuah usaha. Lalu tanpa sepengetahuan dan izin saya, mitra saya mengambil modal yang telah kita kumpulkan tadi untuk dipinjamkan kepada saudaranya yang sedang sakit. Itu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena modal tersebut sudah menjadi milik bersama, bukan menjadi milik kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh seenaknya mengambil
modal tersebut atau meminjamkannya ataupun memberikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan mitra yang lainnya atau tanpa kesepakatan bersama. Itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut sudah melanggar amanah, yang dimana orang yang sudah melanggar tersebut bisa saja mengganti rugi seluruhnya jika terjadi kerugian. Selanjutnya kita akan membahas akad yang ketiga, yaitu akad ron. Akad ron menurut fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3 tahun 2002 ini adalah sebuah perjanjian di mana seseorang yang memiliki hutang menyerahkan barang yang berharga, barangnya sendiri, sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya tadi. Di sini barang yang digunakan sebagai jaminan adalah harus barang milik pribadi dari seseorang yang berhutang tadi, dan barang tersebut harus berupa benda yang berharga atau yang memiliki nominal. Di dalam akad ini ada murtahin dan rohin. Murtahin adalah orang yang memberikan hutangan kepada seorang nasabah, dan nasabah adalah orang yang memiliki hutang. Murtahin harus menyita barang yang sudah diberikan tadi sampai si rohin tadi melunasi hutangnya. Artinya, si murtahin ini tidak boleh menggunakan barang yang sudah digunakan sebagai jaminan tersebut untuk diambil manfaatnya atau digunakan tanpa sepengetahuan dari si rohin tadi. Karena sepenuhnya barang tersebut masih milik si rohin. Kalau ada izin pun, si murtahin tadi hanya boleh mengambil pemanfaatannya dikarenakan adanya biaya perawatan, karena pada dasarnya biaya perawatan itu masih tetap menjadi tanggung jawab dari orang yang memiliki hutang tersebut. Namun dalam sisi syariah, biaya pemanfaatan tersebut tidak boleh disamakan dengan biaya pinjaman, tetapi harus secara real biaya dari pemanfaatan tadi. Dasar hukum dari akad ron adalah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadisnya yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari As-Sayyidah Aisyah. Contoh yang sesuai syariah di dalam akad ron yaitu misalnya Ahmad membutuhkan uang sebesar 5 juta untuk biaya pendidikan anaknya. Lalu Ahmad mengajukan ke Pegadaian Syariah dan menjaminkan emas itu sebagai jaminannya. Lalu Pegadaian Syariah menyetujuinya dan Pegadaian Syariah memberikan biaya untuk perawatan dari emas tersebut. Pegadaian Syariah memberikan biayanya sesuai dengan realnya, yaitu hanya sesuai dengan perawatannya dan tidak mengambil keuntungan atau menyamakan tadi dengan nilai yang sudah dipinjam oleh Ahmad. Itu sudah sesuai dengan praktik syariah karena barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut memiliki nilai, yaitu maksudnya memiliki nominal. Lalu dari pihak Pegadaian Syariah juga memberikan biaya perawatannya itu secara nyata, yaitu perawatan emasnya tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Lalu jika Ahmad sudah bisa melunasi hutangnya tersebut, si Ahmad sudah melunasi hutangnya, maka emas tersebut bisa dikembalikan lagi ke Ahmad. Contoh yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di dalam akad ron, yaitu misalnya Ahmad ingin meminjam uang sebesar 10 juta kepada salah satu lembaga keuangan syariah. Lalu lembaga keuangan syariah tadi memberitahukan si Ahmad bahwa di dalam biaya perawatan tersebut Ahmad harus membayar 2% dari uang yang ia pinjam. Jadi selama setiap satu bulan Ahmad harus membayar 200.000 untuk biaya perawatannya. Ini tidak sesuai dengan konsep syariah karena itu sudah termasuk riba. Di dalam akad ron ini kan tidak boleh mengambil keuntungan dan harus sesuai dengan biaya realnya untuk perawatan. Di biaya atas penitipan tadi ditentukan oleh pinjamannya, besar atau kecil nominal pinjamannya. Ini tidak boleh dan ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena sudah termasuk riba. Terakhir yaitu akad khor. Akad khor menurut fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 tahun 2001. Akad ini merupakan akad yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana untuk membantu. Akad ini bertujuan untuk membantu, bukan untuk mencari manfaat. Jadi dalam akad ini nasabah hanya perlu mengembalikan uang yang mereka pinjam dengan nominal yang mereka pinjam di awal. Ini tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi boleh memberikan biaya admin yang wajar jika ada biaya adminnya. Nasabah ingin berterima kasih atau memberikan bonus, itu boleh. Dan di dalam akad khord ini, jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayarnya, lalu nasabah belum melunasi hutangnya sesuai dengan tenggat waktunya, maka dari pihak bank yang memberikan pinjaman tersebut harus memberikan keringanan, yaitu misalnya memperpanjang waktu untuk pelunasan dan bukan menghapus sebagian dari hutang tersebut. Dasar hukum dari akad al-khord ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 280 dan ayat Al-Baqarah ayat 282, lalu Al-Maidah ayat 1. Toh dari akad khord yang sesuai syariah yaitu adalah misalnya Siti mengajukan peminjaman uang sebesar 3 juta untuk pengobatan ibunya. Lalu Bank Syariah menyetujuinya dan Bank Syariah memberikan uang 3 juta tersebut. Bank Syariah tidak boleh mengambil pemanfaatan apapun, tapi Bank Syariah meminta biaya administrasi untuk pengurusan dokumen di rumah sakit tersebut. Itu boleh dan sudah sesuai dengan syariat karena di sini Bank Syariah tidak mengambil keuntungan apapun kecuali dikarenakan ada biaya administrasi tadi, dan Siti mengembalikan uangnya itu 3 juta sesuai dengan biaya yang dia pinjam di awal tadi. Contoh yang tidak sesuai dengan syariat yaitu adalah di sini Lina ingin meminjam kepada bank lembaga keuangan syariah dikarenakan ibunya yang sakit. Tetapi lembaga keuangan syariah tersebut memberikan syarat kepada Lina bahwa untuk meminjam, Lina harus menjadi anggota berbayar dari anggota lembaga keuangan syariah tersebut, maupun Lina harus membeli salah satu produk dari lembaga keuangan syariah tersebut. Meskipun tidak ada biaya tambahan, tetapi di sini lembaga keuangan syariah tersebut telah memanfaatkan Lina karena Lina harus memenuhi salah satu syarat tadi. Ini sudah termasuk dalam riba. Tujuannya adalah untuk menolong orang yang susah. Dilihat dari 4 akad tersebut, akad mudharabah dan akad musyarakah itu memiliki kesamaan dikarenakan akad mudharabah dan akad musyarakah itu mencari keuntungan. Jadi akad ini lebih menonjol untuk akad bisnis. Itu di sini digunakan untuk usaha yang produktif. Di dalam akad mudharabah dan musyarakah itu lebih mengambil keuntungan, yaitu mencari keuntungan dengan cara bagi hasil. Dan jika di dalam usaha tadi ada kerugian, maka itu tergantung akadnya. Jika menggunakan akad mudharabah, maka ditanggung oleh pihak pertama jika kelalaiannya itu bukan dari pihak pengelola dana. Sementara itu untuk musyarakah itu ditanggung bersama. Sementara itu untuk akad khord dan akad ron itu kesamaannya yaitu lebih ke dalam tolong-menolong untuk orang lain, yaitu untuk orang yang membutuhkan dana dan mereka tidak, fokusnya itu bukan mengambil keuntungan, mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali. Dan ini di dalam dua akad ini mereka lebih menggunakan prinsip keadilan dan kemaslahatan.